Ini suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Ya baik teman-teman, jadi untuk hari ini coba kita lanjutkan ya pembahasan soal dan materi untuk persiapan teman-teman ujian di UMY, kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi. Dan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, jadi bab yang biasanya keluar di mana ujian, masuk UMY yang baik ODS maupun yang sistem CBT itu adalah materi kelas 11 dan 12. Materi kelas 11-nya mencakup semua tentang, apa namanya, biologi kesehatan gitu ya, konsep sel ya, jaringan pada manusia, semua sistem dari pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kemudian sistem ekskresi, sistem saraf, sistem indera, gerak, sampai sistem reproduksi. Itu semuanya materi kelas 11. Kemudian yang kedua adalah materi kelas 12 ya, ada beberapa bab atau hampir semua bab di materi kelas 12 juga kecuali tentang tanaman. Di antaranya ada tentang pembelahan sel, ya reproduksi sel, kemudian konsep genetika Mendel, konsep warisan sifat, konsep metabolisme, kemudian DNA, RNA, substansi genetik ya, kemudian konsep penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mutasi, ada istilah sindrom Down, sindrom Edward, Patau ya. Ada beberapa soal pernah keluar tentang evolusi dan konsep bioteknologi. Intinya materinya adalah semua yang berkaitan dengan biologi kesehatan. Kalau teman pelajari di sekolah itu materi kelas 11 dan 12 ya. Kecuali yang artinya materi kelas 10 enggak masuk. Dan pada kesempatan siang ini kita coba bahas salah satu bab yang kemarin juga di gelombang pertama pernah, di gelombang pertama yang kemarin ya, dari cerita teman-teman yang ikutan itu ada beberapa soal dari bab ini juga. Coba kita bahas. Misalnya, kita ambil contoh dulu. Ini agak acak soalnya, jadi saya pilih-pilih dulu ya, saya urutkan. Ini ada pertanyaan ya, kan ngomongin sistem peredaran darah, fungsinya adalah mengantarkan, mentransport zat. Di antara zat yang diangkut atau dihantarkan oleh sistem peredaran darah adalah sari-sari makanan. Pertanyaan di soal, sari-sari makanan ini sendiri diedarkan menuju seluruh tubuh, maka bagian darah yang berperan mengantarkan sari-sari makanan itu adalah yang mana dari 5 pilihan, gitu ya. Coba kita bahas. Ya, teman udah bisa jawab sebenarnya, cuman kita coba lengkapi teorinya ya. Kita coba lengkapi teorinya. Jadi ngomongin ini pertama, sama kuasai bahwasanya apa, sistem peredaran darah seperti halnya sistem-sistem tubuh yang lain, itu dibangun oleh organ-organ, ada komponen-komponennya. Semisal sistem pencernaan, maka di sana ada rongga mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, gitu. Maka kalau sistem sirkulasi, ya, dia juga ada komponennya, ada organ yang menyusunnya. Apa aja? Kita bisa kategorikan jadi 3 kelompok. Ada 3 bagian, penyusun sistem peredaran darah. Apa aja? Pertama, bayangin sistem sirkulasi, sistem peredaran darah, dia mengangkut, maka dia itu ada, bayangin dia bandingannya kayak mobil gitu. Jadi ada mobil. Nah, di sistem sirkulasi yang berperan sebagai mobil pengangkut barang adalah darah sendiri. Jadi ada darah. Maka kalau udah ada mobil, untuk mengantarkan barang dari satu ke tempat yang lain, dari tempat A ke tempat B, itu butuh jalan. Harus ada jalan dong untuk bisa sampai ke tujuan. Maka di sini sama konsepnya, siapa yang berperan sebagai jalan untuk mobil berupa darah itu, berjalan, maka jawabannya adalah pembuluh darah. Kita butuh di tubuh kita ada jalan di mana dilewati oleh darah itu, pembuluh darah. Komponen yang terakhir, yang ketiga, kalau udah ada mobil, ya, udah ada jalan,
ada tujuan terus ada penumpang gitu, maka mobil itu udah bisa langsung kita jalankan gitu. Tapi kalau dalam konsep sistem sirkulasi ini, darah itu sendiri nggak bisa langsung jalan. Kenapa? Karena kalau mobil ada mesin yang udah satu paket dengan mobil tadi ya, yang bisa langsung jalan. Tapi kalau ini enggak, harus ada yang menjadi mesin yang memompa darah sehingga dia bisa bergerak sepanjang pembuluh darah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari organ yang satu ke organ yang lain. Maka yang berperan di sini salah satu organ penting yakni jantung. Ya, jantung ini posisinya kayak fungsinya kayak mesin ya. Nah, sekarang tadi kita ditanyakan di soal, dari 3 bagian ini yang berperan mengangkut sari-sari makanan yang mana? Maka jawabannya jelas darah. Darah itu yang jadi mobil gitu. Masalahnya darah ada 2 bagian. Darah itu ada 2 bagian. Jadi kalau bayangin teman-teman, ada darah, teman-teman pernah terluka, menetes darah, darah itu isinya apa sih? Darah yang netes itu ya. Jadi secara umum darah itu bisa kita kelompokkan jadi 2 bagian. Ada di antara mereka berupa sel darah dan komponen selain sel darah kita sebut dengan istilah plasma darah. Nah, ada sel darah, plasma darah. Nah, ada yang ingat nggak sel darah ada berapa macam, teman-teman? Nah, terserah siapa, Fatia apa Fadilan. Sel darah ada berapa, Noren? Ada 4 apa 5 tuh? Iya, berapa? Lupa Kak? Wah, iya. 1, 2, 3. Ingat nggak? Apa itu? Yang berfungsi mengangkut oksigen dan CO2. Sel darah apa, teman-teman? Pertamanya huruf E. Ya, itu apa? Eritrosit. Eritrosit. Oke, mantap. Eritrosit. Iya, ngomong dong biar saya nggak ngantuk. Nih ngantuk saya nih. Eritrosit ya. Oke. Eritrosit. Fungsinya tadi ngangkut hafalin ya fungsinya. Ini ngangkut O2 dan CO2. Caranya gimana dia mengangkut CO2 dan O2? Kemarin di gelombang pertama teman ditanyakan kekurangan sel darah merah disebut istilahnya anemia. Pertanyaannya mudah. Organ apa yang bermasalah kalau orang kena anemia? Tapi kayaknya di pertemuan kemarin udah kita bahas ya. Nanti mungkin kita lihat contoh soal yang lain. Intinya eritrosit ini adalah sel yang punya hemoglobin Hb. Jadi bayangin di dalam sel darah merah itu, ini sel darah merah ya, saya buletin gini lah. Nah, sel darah merah kita kenapa? Dia tuh beda dengan sel-sel yang lain. Kenapa? Komponen yang ada di dalamnya, organel-organelnya dihilangin. Nukleusnya hilang, kemudian organel Re, badan Golgi, organel-organel dihilangin. Kenapa? Biar ruangan yang ada di sitoplasma ini dipenuhi dengan pigmen yang fungsinya mengikat oksigen. Itu yang disebut dengan istilah Hb. Ada yang tahu Hb itu mengandung zat apa sehingga dia bisa mengikat oksigen? Salah satu zat yang kalau kekurangan sehingga orang kena anemia. Yang kalau perempuan menstruasi biasanya pernah dengar mungkin disuruh minum Zangobion karena mengandung zat apa? Besi. Zat besi. Oke. Jadi Hb itu teman-teman kaya dengan ada Fe2 plusnya. Fungsinya apa? Fe2 plus mengikat O2 atau CO2. Kemudian komponen kedua, kalau sel darah merah berperan dalam pengangkutan oksigen, maka komponen yang eritrosit tadi berperan dalam pengangkutan oksigen. Yang kedua, ada sel darah, pertamanya L, berfungsi untuk mendukung sistem imun dia. Jenisnya ada banyak. Leukosit. Oke. Leukosit. Oke. Leukosit, ya betul. Ini sederhana dulu, nanti kita bahas di sistem imun. Intinya dia berperan untuk menyokong, membantu sistem imun untuk memberantas penyakit yang masuk ke tubuh kita. Ada yang ingat fungsi jenis sel darah putih yang ketiga? Yang jelas teman-teman udah tahu namanya? Trombosit.
Iya, fungsinya apa? Trombosit. Trombosit. Apa fungsinya? Fungsinya dulu apa dulu? Fungsinya apa? Yang luka. Betul, menutup berperan dalam Yang luka. pembekuan darah atau menutup luka. Oke. Berperan dalam Oke, langsung aja menutup luka, pembekuan darah sama ya. Nah, udah ketemu nih 3 jenis sel darah penting. Hafal-hafalin sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, tersisa plasma darah, teman-teman. Jadi kalau ditanya, kalau tadi kita sebutkan fungsi darah dalam mengangkut, dari 3 jenis sel darah hanya satu yang berperan mengangkut, yaitu eritrosit, mengangkut oksigen dan CO2. Adapun leukosit tidak ada hubungannya dengan pengangkutan. Dia lebih ke arah pertahanan tubuh, mendukung sistem imun. Trombosit nggak ada hubungan juga dengan pengangkutan. Dia lebih ke arah tadi fungsi menutup luka atau pembekuan darah. Artinya sisanya, teman-teman, ya sisanya artinya apa? Proses transport itu dijalankan oleh plasma darah ini. Ya, plasma darah. Jadi nomor 15 tadi, siapa yang mengangkut sari-sari makanan? Ya, tidak mungkin sel darah merah karena sel darah merah mengangkut O2 dan CO2. Tidak mungkin sel darah putih, tidak mungkin keping darah, ya. Maka di sini jawabannya plasma darah. Plasma darah. Oke. Jadi teman-teman kuasai lagi yang terakhir sebelum kita tinggal bagian darah ini. Kalau sel darah ada 3, hafalin ya konsepnya, sel darah ada 3, plasma darah ada 4 isinya. Gitu. Apa 4 itu? Coba kita lihat. 1. Saya kasih kemudahan untuk teman-teman kuasai ini. 2. Nggak bisa ya. 2, 3, 4 ya. Komponen plasma darah yang pertama, ya jelas sesuai namanya, plasma darah. Plasma artinya air. Komponen terbanyaknya air. Kemudian komponen kedua, di dalam air itu, jadi fungsi air itu sebagai pelarut, teman-teman. Maka di dalam air itu terlarutlah zat-zat, diantaranya apa? Ion-ion dan garam mineral. Di dalam darah kita mesti ada, wajib ada ion dan garam mineral ini. Kemudian di dalam darah kita terlarut juga semua protein darah penting. Ada 3 jenisnya, kita lihat nanti. Ya, kita bahas 3 yang pertama. Air sebagai pelarut, jelas. Ion dan garam mineral, buat apa ada garam di dalam darah kita gitu? Buat apa ada ion-ion? Buat apa ada mineral-mineral di dalam darah kita gitu? Maka di antara fungsi dari ion dan garam mineral adalah sebagai pengatur atau penjaga, istilahnya pengatur tekanan, sorry kalau kecilan tulisannya, osmotik dari darah gitu. Jadi kalau teman pernah pelajari konsep sel, ada istilah hipertonik, hipotonik, dan isotonik gitu. Maka plasma darah kita itu secara umum harus isotonik istilahnya, biar sel darah yang ada di dalamnya nggak pecah gitu. Nanti kalau dia terlalu pekat, terlalu hipo atau terlalu encer, terlalu hiper, ya darah kita bisa lisis atau darah kita bisa mengalami namanya kreanasi gitu. Maka ion-ion dan garam mineral harus dijaga kadarnya agar sel darah kita tetap normal di dalam sana. Nah, itu gunanya orang diinfus kalau sakit. Kalau orang diinfus, maka dia nggak minum atau dia nggak, misalnya dia sampai pingsan begitu ya, maka dia harus diinfus untuk memasukkan ion dan garam mineral untuk menjaga tekanan osmotik darahnya. Gitu. Dan dari semua jenis ion yang paling berperan mengatur tekanan osmotik adalah Na+, teman-teman. Ya. Nah, ini fungsi pertama dari ion dan garam mineral. Fungsi keduanya, jadi 2 fungsinya. Yang kedua adalah buffer pH. Darah kita harus dijaga pH-nya. Kurang lebih darah kita itu kalau normal 7,4, jadi agak-agak basah gitu. Ya. Fungsinya buat apa pH darah harus dijaga? Karena dengan menjaga pH darah ini akan menjaga pH seluruh sel tubuh. Karena darah ke seluruh sel tubuh, gitu. Padahal kita pernah pelajari di materi metabolisme, teman pernah pelajari di sekolah, ya salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH selain suhu dan yang lain. Gitu. Sehingga kalau pH berubah, ya maka enzim nggak bisa bekerja. Kalau enzim nggak bisa kerja, metabolisme nggak jalan, teman-teman udah goodbye gitu, mati kita ya. Maka pH harus diatur dengan adanya ion dan garam mineral. Nah, di antara semua ion yang paling berperan mengatur pH darah namanya HCO3-. Ion bikarbonat namanya. Nah,
Ini saya tandain ya. Nah, itu dua yang pertama, air dan ion garam mineral gitu. Yang ketiga, ini juga sering keluar kata kunci di soal ya, istilah protein darah gitu. Jadi di darah kita wajib ada protein. Nggak wajib ada yang lemak, atau lemak glukosa itu bukan sesuatu yang wajib, tapi dia lebih untuk diangkut istilahnya. Tapi protein ini komponen dari darah gitu. Apa aja? Yang paling pokok ada 3, teman. Albumin, mungkin pernah dengar istilah albuminaria. Kemudian ada istilah globulin, ya. Yang terakhir wajib ada namanya fibrinogen. Nah, gitu. Apa fungsinya albumin? Kita pernah dengar orang di ginjalnya ada kena albuminaria namanya, gitu ya. Ya, sebenarnya protein albumin ini wajib ada di dalam darah. Ya. Cuman kalau bermasalah ginjal seseorang, bisa jadi protein itu kemudian kelewat dan menjadi bagian dari urin gitu. Nah, albumin ini fungsinya apa? Saya tuliskan albumin ini, ringkasnya fungsinya sebagai mirip dengan ion dari garam mineral sebagai pengatur tekanan osmotik darah. Sama persis. Dia juga bisa sebagai apa? Buffer pH. Jadi saya langsung buffer. Oh, kecil banget tulisannya. Buffer pH. Ya. Adapun globulin, ya, mungkin pernah dengar istilah imunoglobulin. Maka globulin ini apa fungsinya? Penyusun atau pembentuk imunoglobulin. Apa itu imunoglobulin? Dari kata IG, ini pernah keluar di UMY juga, dibahas di konsep sistem imun. IG itu singkatan dari imunoglobulin, nama lain dari antibody, betul. Di darah kita ada antibody gitu. Dan jenis protein penyusun antibody adalah globulin, bukan albumin, bukan fibrinogen atau jenis protein lain gitu. Ya. Ada yang tahu fungsi fibrinogen? Fibrinogen masih ingat? Fibrinogen berubah jadi benang-benang fibrin. Itu kapan itu? Istilah grup fibrinogen berubah jadi benang fibrin. Maka fungsinya ada bersama-sama trombosit berperan dalam apa tadi? Trombosit berperan dalam pembekuan darah ya, atau menutup luka gitu. Nah, ini ya fungsi dari protein darah. Jadi teman lihat plasma darah tadi saya sebut ada 4 komponennya, teman-teman, ya. Ada 4 komponennya, ada air, ion dan garam mineral, protein darah gitu. 3 yang pertama yang udah kita bahas itu adalah bagian komponen dari plasma darah sebagai alat pengangkut. Semisal plasma darah itu tadi mobilnya, maka air, ion dan garam mineral dan protein ini bagian dari mobil. Air itu jadi setirnya, ion dan garam mineral jadi bodi mobilnya, protein jadi bannya misalnya gitu. Adapun komponen keempat ini adalah penumpangnya gitu. Dia bukan bagian dari mobilnya. Kita sebut dengan istilah zat-zat terangkut. Zat-zat yang diangkut oleh plasma darah apa aja sih gitu ya. Di antaranya adalah seluruh nutrisi ada terlarut di dalam sini. Glukosa, asam amino, asam lemak yang kita masukkan melalui saluran pencernaan itu ada di plasma darah. Asam amino dan lain-lain ya. Kemudian di sana adalah gas-gas pernafasan. O2, CO2 selain diikat oleh sel darah merah bisa juga diangkut di plasma darah gitu. Yang ketiga adalah sisa atau sampah metabolisme. Nah, maka di darah kita ada CO2, sorry. CO2 kita masukkan gas-gas saja. Mungkin ada urea ya. Ada namanya kreatinin dan lain-lain. Yang terakhir di darah kita pasti ada namanya hormon.
hormon itu diangkut dari satu tempat ke tempat lain juga pakai darah, dan dia di plasma darah. Ya, terjawab soal tadi, mudah banget. 15 jawabannya alfa ya. Nah, di mana di UMY di gelombang pertama kemarin, teman-teman, itu hampir setengah pertanyaannya tentang kelainan ya. Tentang kelainan-kelainan. Coba kita seling-selingin ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem-sistem di tubuh kita. Contoh ini ya. Mungkin ini kali ya. Berkaitan dengan sel darah nih. Di bawah ini merupakan hasil uji laboratorium dari seseorang dari 3 jenis sel darah yang teman-teman lihat. Orang ini menderita sakit apa kira-kira? Apanya nggak normal? Sel darah merah, sel darah putih, apa trombositnya? Ayo. Waduh, 10 menit nanti mati ya. Nanti teman-teman langsung masuk. Linknya sama ya. Apanya nggak normal? Trombosit. Eritrositnya? Trombositnya. Trombosit ya. Kalau eritrosit kisaran normal dia. Kalau orang trombositnya tinggi apa rendah? Rendah ya. Kira-kira penyakit yang berkaitan dengan trombosit rendah? Yang paling berkaitan adalah lupa. Belum pernah sakit sih soalnya, Kak. Alhamdulillah lah. Apa, yuk, pernah dengar nggak orang sakit dia kena trombosit rendah, biasanya disuruh makan apa ya? Kena apa? Di antaranya adalah kena DB ya. Kenapa? Karena virusnya itu menyerang trombosit. Kita ke pembuluh darah dulu ya, sebelum bahas soal pembuluh darah. Nanti pelan-pelan dulu. Oke, nah sekarang kita ke konsep pembuluh darah. Ini juga banyak penyakitnya kalau ini. Jadi kalau darah tadi terbagi jadi 2, sel darah dan plasma darah. Gitu. Bagaimana dengan pembuluh darah? Ya, gimana dengan pembuluh darah? Pembuluh darah ada berapa jenisnya? Ada yang tahu? Ada vena. Oke. Terus arteri. Oke. Oke, dapat 2. 2 aja. Arteri, betul. Setidaknya dapat arteri sama vena nih. Totalnya 3, teman-teman. Ada yang tahu satu nama lagi? Pembuluh darah terkecil. Oh, sama kapiler. Oke, mantap. Kapiler. Ya, kuasai ini. Apa bedanya arteri, vena, dan kapiler? Ya, nanti juga kelainannya apa gitu. Kalau orang misalnya pembuluh darahnya mengeras atau tersumbat, efeknya apa gitu. Itu juga teman-teman kuasai. Nanti coba kita lihat contoh soalnya. Jadi pembuluh darah ada 3 jenisnya. Apa beda ketiganya? Kuasai konsepnya. Pembuluh darah arteri adalah jenis pembuluh darah yang membawa darah kemana? Membawa darah ke luar, meninggalkan jantung. Itu meninggalkan maksudnya ya. Jadi pokoknya semua pembuluh darah yang keluar meninggalkan jantung itu disebut arteri. Kebalikan, vena disebut pembuluh darah balik. Kenapa? Karena dia membawa darah, mengembalikan darah ke jantung. Membawa darah kembali atau masuk atau menuju ke jantung kita. Itu konsep pertamanya.
Kalau arteri membawa darah meninggalkan jantung, vena menuju jantung, bagaimana dengan kapiler? Kemana dia? Apakah di antara keduanya? Oh ya. Nah, sebelum kita bahas detail pembuluh darah, ya bedanya arteri, kapiler, dan vena lebih detail, kita sekalian bahas jantung nih, ya karena berhubungan banget nanti. Jadi kalau pembuluh darah ada 3, jantung terbagi 2 atau 4, gitu ya. Kalau di UMY itu senang pakai bahasa Latin, jadi teman kuasai bahasa Latinnya. Pertama, jantung terbagi menjadi, kalau pada manusia, terbagi jadi 4. Serambi disebut dengan istilah atrium. Ya, jadi ada istilah serambi, tempat masuknya darah ke jantung, atau bagian yang menerima darah dari luar itu disebut atrium. Bagian yang memompa darah keluar dari jantung disebut ventricle atau bilik. Ya. Kuasai istilah serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, bahasa Latinnya. Mudah menghafalkannya. Caranya gini. Ya. Jadi bahasa Latinnya atrium kiri, ya. Hafalin sini. Jadi kiri ada huruf I-nya 2 ya di awalannya, di tengah-tengahnya maksudnya. Kiri itu bahasa Latinnya sinister. Gitu. Artinya yang satu istilahnya dexter itu bahasa Latin untuk kanan. Ya, jadi diingat-ingat sini kiri gitu. Maka sama, kalau ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada atrium sinister, ada atrium dexter, maka sama, maka ada ventricle sinister, ada ventricle dexter. Saya copy aja. Pertanyaan di soal, ya, dari 4 bagian jantung ini yang paling berat kerjanya yang mana? Sehingga dia punya otot atau dinding yang paling tebal dari semua yang lain gitu. Apakah bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, apa serambi kanan gitu. Nah, kuasai teman-teman. Caranya gimana nguasai gini? Pakai satu gambar aja untuk semuanya. Kita bahas pembuluh darah sekalian jantungnya satu gitu. Jadi teman perhatikan nih. Ya, yang ngantuk silahkan dihilangin ngantuknya dulu, gimana caranya. Ini teman-teman lihat nih, jantungnya saya bagi 4 ya. Ini saya bagi jadi 4 ruangan. Jadi antara kiri dan kanan itu sekatnya sempurna. Tapi antara atas dan bawah ada katup ya. Ada katupnya itu antara serambi dan bilik. Baik serambi kiri dengan bilik kiri maupun bilik kanan dan bilik kiri. Jadi nggak full tertutup ya. Karena nggak bisa mengalir dong dari atas ke bawah kalau ketutup full gitu. Maka ada sekat. Nanti kita bahas detailnya itu. Ringkasnya ini ada serambi, ada bilik. Yang atas disebut serambi atrium, yang bawah disebut ventricle. Sinister, hafalin ya. Yang sebelah kiri, yang ini, posisi kiri yang ada di gambar itu jadi kanannya kita. Kenapa? Orang yang punya jantung, yang digambar jantungnya wajahnya menghadap ke kita gitu. Maka kanannya kita jadi kiri di gambar, begitu juga sebaliknya. Maka sinister kiri, ya, dexter kanan. Sorry. Nah itu ya, kiri kanan nih. Kiri yang sin itu kiri, dex itu kanan ya. Nah sekarang sekalian kita bahas konsep pembuluh darah teman-teman. Ya, tadi kita sebutkan ada pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah apa tadi istilahnya? Keluar dari sini. Arteri. Oke, jadi ada arteri yang keluar dari bilik kiri teman-teman. Bilik kiri nih ya. Kenapa dengan arteri yang keluar dari bilik kiri ini? Dia adalah pembuluh darah arteri paling gede, jumlahnya cuma 1 di tubuh kita, gitu. Dan ini kok ngeyel nih gambar panahnya nih. Nah, namanya apa gitu? Pembuluh darah arteri terbesar disebut dengan istilah aorta. Hafal-hafalin.
Jumlah aorta di tubuh manusia cuma 1. Dan dia adalah pembuluh arteri terbesar. Aorta namanya. Bayangin, dari aorta itu ya bercabang-cabang menjadi pembuluh darah yang ukurannya lebih kecil menuju seluruh organ tubuh. Ada yang ke ginjal, ada yang ke paru, ada yang ke perut, ada yang ke tangan, ada yang ke kaki gitu. Bercabang-cabang pokoknya membentuk pembuluh darah yang lebih kecil. Ya. Ukurannya kita sebut dengan istilah arteri. Arteri tapi ada nama belakangnya. Arteri apa gitu. Misalnya kalau dia ke ginjal disebut arteri renalis karena ginjal itu renal gitu. Dari jantung ke ginjal ada pembuluh darah namanya arteri renalis. Kalau ke perut namanya arteri abdominalis gitu. Jadi arteri itu jenisnya banyak tergantung apa organnya nanti penamaannya beda. Nah, ini ketemu nama kedua dari aorta bercabang jadi arteri. Bayangin ketika udah sampai ke ginjal misalnya ke suatu organ, arteri itu di dalam sana, di dalam organ itu bercabang-cabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil.